Rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah ini yang berjudul tentang analisis break even point dan penentuan harga dapat kami selesaikan. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah semester 7 dari USI Sabrina SE pada bidang studi manajemen operasional. Selain itu, penyusunan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada kami selaku penulis makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan makalah ini masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, kami selaku penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih serta saran dan pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini dan memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Adapun nama kelompoknya yang menyusun dari makalah ini, saya sendiri, Barita Jugirambe, Mbohewak Tambah, Dinda Depari, Royson Hota-Galung, Sri Ulina Rezeki Manalu, Simon Karisma Sihaan, dan yang terakhir Julian Tilimbong. Di sini saya akan membacakan tentang break-even point. Break-even point merupakan suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas atau penghasilan total biaya. Break-even point mengatakan volume penjualan di mana total penghasilan tepat sama besarnya dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan. Ketika menjalankan suatu usaha, maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Maka dengan analisis titik impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing pula, tanpa melupakan laba yang diinginkan. Manfaat break-even point. 1. Mengetahui biaya total produksi. Manfaat BEP yang pertama untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sejumlah barang. Ketika kamu menghitung break-even point, otomatis akan menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba, tentu kamu perlu menghitung BEP ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolak ukur keuntungan atas setiap produk yang akan dijual. Ketiga, estimasi waktu balik modal. Pada umumnya, suatu bisnis mengalami kerugian di awal berjalan. Hal ini karena brand awareness belum sepenuhnya terbangun. Maka dari itu, untuk mengetahui kapan kerugian ini terjadi, para pebisnis harus mengetahui banyaknya produk harus terjual sehingga dalam periode tertentu, bila kamu tidak menghitung BEP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak dapat diperkirakan. 4. Analisis profitabilitas bisnis. Manfaat break-even point atau BEP yang terakhir untuk menganalisis bisnis apakah benar dapat menghasilkan laba. Perhitungan BEP ini menjadi dasar penentuan profitabilitas bisnis. Baiklah, saya akan melanjutkan slide ini yang dibacakan oleh Julian Tilimbong. Dasar-dasar BEP. Perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan untuk periode selanjutnya dengan melihat hasil BEP yang dihasilkan dari penjualan. Oleh karena itu, para perusahaan perlu konsep dasar dalam penentuan break-even point ini seperti berikut. Elemen utama perhitungan BEP adalah biaya tetap dan biaya variabel. Bila terjadi perubahan aktivitas produksi, nilai biaya tetap akan tetap konstan. Perubahan volume kapasitas produksi akan mengaruhi nilai biaya variabel secara keseluruhan. Harga jual per unit akan tetap selama periode analisis berlangsung sehingga tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Menurut perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Bila perusahaan memproduksi banyak produk, diperlukan persamaan hasil penjualan pada setiap produk. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Simon. Cara menghitung BEP yaitu dengan dari 4 komponen yang meliputi. Yang pertama, biaya tetap, yakni biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun jumlah produksi berupa
Contohnya yaitu gaji karyawan tetap, biaya sewa tetap, dan sebagainya. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya proporsional sesuai dengan volume produksi, misalnya biaya upah lembur, biaya bahan baku, BBM, dan sebagainya. Ketiga, pendapat total dari uang yang diterima dari hasil penjual. Laba atau profit adalah selisih antara total penghasil dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perhitungan akuntansi, BEP adalah digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode. Selanjutnya, rumus BEP sendiri bisa menggunakan dua metode, yakni BEP unit dan BEP nominal atau rupiah. Rumus BEP sama dengan total biaya tetap atau harga jual per unit produk sampai biaya variabel setiap unit produk. Rumus BEP atau rupiah, total biaya tetap 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk atau harga jual per unit. Selanjutnya akan dibawakan Boy. Baik, contoh soalnya adalah sebagai berikut. 1. Contoh break even point per unit. Ya, bisa kita lihat rumusnya dan hasilnya adalah sebagai berikut untuk contoh break even point per unit. Selanjutnya untuk contoh break even point per penjualan ada di nomor 2, dan nomor 3 contoh break even point per biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Ulina. Kesimpulan, break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas atau penghasilan sama dengan total biaya. Contribution margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan apabila contribution marginnya lebih besar dari biaya tetap, yang berarti total penghasilan penjualan lebih besar dari total biaya. Break-even point menyatakan volume penjualan di mana total penghasilan tetap sama besarnya dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari makalah kami ini. Di akhir video, apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengharapkan kritik dan saran di kolom komentar buat teman-teman semuanya telah menonton video ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.